Film Indonesia yang paling melekat di hati saya adalah Marlina, si pembunuh dalam 4 babak. Kalau film Indonesia yang paling saya suka namanya Belahan Jiwa. Kalau saya suka Quickie Express. Film Indonesia favorit saya adalah Kucumbu Tumbuh Indahku. Film Indonesia favorit gue pada saat ini itu adalah Nyai. Gue kemarin nonton ulang The Raid. Gue suka banget itu film. Surya berhasil membuat film ini terasa beda dari semua film Indonesia yang saya pernah lihat. Bahkan film-film luar pun hampir tidak ada yang saya bisa bandingi dengan film ini. Garin Nugroho membuat cerita yang beneran out of this world banget, tapi masih grounded in reality, masih gritty, masih terlihat oh ini sesuatu yang bisa banget terjadi di sini, tapi nggak ada yang berani menceritakannya sampai sekarang. Bahkan di Rotten Tomatoes saja dapat 98%, itu that's not an easy feat gitu. Ini film Indonesia terhebat menurut saya. Kenapa saya pilih film itu sementara udah banyak banget film Indonesia yang lebih advance dan lebih bagus daripada itu? Karena mungkin sentimental reason saya sukanya karena saya nontonnya pas masih kecil. Itu adalah film psychological pertama saya. Dan saya tonton berulang-ulang. Sebenarnya banyak film Indonesia yang saya tonton berulang-ulang pada zamannya. Juga Tuhan Mencari Cinta, Evil I'm in Love. Tapi gak ada yang melekat di hati kayak gitu karena saya pecinta horor dan saya pecinta thriller. Jadi untuk Indonesia bisa bikin film kayak gitu, saya suka. Sebelum nonton Quickie Express, dulu masih kecil pas Quickie Express keluar dan mungkin belum pernah lihat film-film kayak gitu. Terus film itu memberikan harapan kepada saya bahwa industri film Indonesia sudah mulai vulgar dan akan makin membaik dan akan semakin berani. Dulu kan film ini sempat kontroversial ya di tanah air. Ada yang bilang film ini menggambarkan LGBT gitu-gitu. Padahal kalau saya pribadi melihatnya film ini justru lebih ke menggambarkan perjalanan tubuh seorang penari, dan ini kebetulan relate dengan saya. Masih ada hubungannya dengan saya karena kebetulan saya juga sedang belajar menari. Bagaimana prosesnya seseorang itu dalam hidupnya, momen-momen dalam hidupnya mulai dia dari kecil, dan dia menggambarkan segala kegelisahannya, apa yang dia rasakan itu dalam bentuk tari. Ya sekarang kan kayaknya mulai banyak nih film-film yang tidak melulu terpusat lingkungannya tuh di Jakarta, melainkan daerah-daerah lain juga gitu. Jadi kita juga diperkenalkan dengan alam desanya seperti apa, pemikiran masyarakatnya, konfliknya apa yang terjadi di masyarakat desa tersebut. Gue pertama kali nonton itu film di bioskop. Sebelumnya gue baca reviewnya duluan dari orang-orang yang nonton di Sundance Film Festival. Gue kaget ada film Indonesia yang berhasil bikin orang Amerika kagum. Gue masih gak kepikiran bahwa itu film bakal menginspirasi film-film action Amerika lainnya gitu. Misalnya kayak gak terlalu mengandalkan fast cut untuk adegan actionnya, dan nggak cuma sampai situ doang, bahkan aktor-aktor yang main di The Raid pun jadi banyak yang main di film Hollywood gitu. Kayak misalnya si Iko Uwais di Mile 20 itu, si Joe Taslim di Fast 5, Star Trek, terus Cecep dan Boyan Ruhian main di John Wick 3. Bisa bilang filmnya sangat unik karena ini juga film eksperimental dari Garin, mengikuti dengan setan Jawa juga yang juga bukan film eksperimental. Nah, yang bikin lebih unik lagi ya film ini di shoot dengan secara one shot gitu, dan gak banyak film Indonesia yang di shoot secara one shot gitu, dan si Garin menggunakan dalam berceritanya dia menggunakan metode panggung gitu dan menggunakan aktor teater gitu. Waktu tahun 90 film Indonesia yang
mungkin lebih itu. Dan salah satu holding jobnya adalah Universal yang lain. Dia bahkan melakukan kalau kali keluar dia bisa melakukan sesuatu keluar dari kalau dipakai. Dan menurut saya salah satu yang membuat film bersih dan semua bahan setiap kali dia bilang tidak simple tapi engaging business sama. Yang sebelumnya adalah karena mereka mengajari bagaimana menjadi yang baik, tapi tidak pernah sekalipun merasa sudah menjadi baik, tapi saya spesial lagi. Saya ingin para sinias diberikan kebebasan untuk bercerita, untuk berkarya, dan kesempatan untuk para penonton bisa melihat apa yang mereka pengen persembahkan ke dunia perfilman. Mohon agar kedepannya para produser film itu mau lebih extra effort untuk melengkapi database filmnya di internet. Padahal sekarang kita udah mau masuk ke eranya streaming sites seperti Netflix, Hulu, Amazon, dan lain-lain, yang mana penonton global itu bukan nggak mungkin lebih berani untuk mengeksplor film-film yang bukan Hollywood, dan salah satunya adalah film Indonesia. Nah itu kan jadi sayang sekali gitu loh kalau database-nya di filmnya kurang lengkap, minimal IMDb aja. Buat saya kedepannya saya harap Indonesia memperbanyak film-film psychological, thriller, ya horor juga banyak sih, cuma maksudnya lebih ke psychologicalnya sih pengennya. Gue berharap suatu saat ada film Indonesia lain yang dari genre berbeda, misalnya kayak drama atau komedi, yang bisa memberikan impact yang sama gitu kayak di The Raid. Dan akhir-akhir ini pun belum ada film action lain gitu yang kayak The Raid. Gue berharap image gimana Indonesia bisa bikin film action yang lain itu nggak berhenti gitu aja. Jadi semoga kita bakal dapat film action lagi yang bagus. Untuk kedepannya semoga industri film Indonesia bisa semakin menerima hal-hal yang vulgar, hal tabu. Ya, untuk bisa tetap berkembang sampai generasi selanjutnya. Karena kalau enggak mau dibawa kemana seni perfilman Indonesia ini? Kalau bisa, Lembaga Sensor Film Indonesia mengikuti peraturan kategori umur film Indonesia yang kalian buat. Kalau ada film dewasa, ya udah film itu diperuntukkan untuk dewasa. Orang dewasa seharusnya tahu, oke, ini film untuk dewasa, bukan untuk anak-anak kecil. Jadi konten yang ada di film itu emang tidak layak untuk anak kecil, jadi tidak perlu ada yang dipotong untuk bisa dinikmati orang dewasa. Gue juga berharap untuk kita yang baru mau masuk ke industri atau baru selesai dalam kuliah perfilmannya, kita bisa mempunyai tempat untuk dimana kita bisa mengasah kreativitas kita di luar sekolah atau di luar komunitas gitu. Jadi menurut gue kita kekurangan sekali dalam hal akses, dan menurut gue itu penting sih untuk lebih membuka banyak akses. Itu lebih penting biar kaum umum yang cuma suka hobi nonton juga bisa tahu tentang komunitas lain gitu, ataupun tentang kompetisi short film lain gitu. Dan mungkin gue juga berharap ya itu yang ahli-ahli di bidangnya atau veteran gitu, saudara atau penulis atau apapun juga bisa sharing pengalaman mereka lebih banyak, lebih terbuka lagi gitu. Karena kita sangat membutuhkan itu sih. Jangan takut untuk mengkritik sih, nggak ada lagi tapi film itu lagi itu kita juga banyak tiket dengan pun enjoy di bioskop. Jadi kalau misalnya memang film kurang berkenan, mungkin saya kurang suka gitu sama satu hal yang lainnya, dan saya kritik, saya rasa itu nggak salah. Jadi jangan bilang kayak emang bisa bikin film kayak gini, ya belum tentu bisa. Tapi saya sebagai penikmat film juga tahu mana saya suka, mana yang tidak saya suka. Dan kalau saya tidak suka dan alasan jelas, objektif, menurut saya itu saat tidak salah. Kalau saya boleh ngutip
Mickey Lee, salah satu orang yang jadi sponsor atau produser film Parasite yang menang Oscar kemarin, dia sendiri mengucapkan terima kasih kepada segenap orang-orang, segenap audiens film Korea yang membantu industri perfilman Korea sampai hingga saat ini. Artinya bahkan mereka aja acknowledge gitu loh peran-peran kritikus, peran-peran audiens yang ngasih masukan gitu. Ya, itu saja dari kami. Itulah opini-opini kami mengenai film-film Indonesia dan harapan kami untuk industri perfilman Indonesia ke depannya. Sekali lagi kami dari tim Taman Berkarya ingin mengucapkan Selamat Hari Film Nasional. Dan kami berharap kalian terus berkarya.